Kami di sorga, kami bersyukur Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, biar setiap kami mengalami Engkau ya Bapa. Kami mengalami Engkau Tuhan. Dan semakin kami dekat dengan Engkau, kami akan mengalami pemurnian yang dari Engkau. Kami dimurnikan, kami dibersihkan, kami dilepaskan, kami dikuatkan ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami mengundang Engkau bicara di tengah kami Tuhan. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi, bicara Roh Kudus. Biar yang kami dengar hari ini benar-benar pewahyuan yang dari Engkau. Bukan hanya karena dari kata manusia, tetapi karena dari Engkau ya Tuhan. Dan beri kami hati yang rela, hati yang terbuka, hati yang terbuka atas suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Alirkanlah aliran Roh-Mu Tuhan. Biar setiap kami mendengar firman-Mu, kami mengalami ketenangan, kami mengalami kelepasan ya Tuhan. Bahkan firman-Mu itu yang bekerja lebih dari yang kami doakan dan pikirkan. Bekerjalah Roh Kudus, dan kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Mari seluruh pasukan Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saya ucapkan shalom. Shalom semuanya. Salam kanan kiri, katakan engkau hebat luar biasa. Thank you. Sekali lagi salam kanan kiri, katakan engkau hebat luar biasa. Katakan kanan kiri, engkau pasukan Tuhan yang gagah berani. Ada amin? Ada amin? Sama-sama katakan ada amin. Amin. Saudara, saya menjemput anda beberapa ya. Kalau kursi kosong, ayo maju ke depan ya, maju ke depan. Ya, jangan di belakang-belakang. Yang pelayanan saja yang di belakang. Mari maju ke depan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo yang di belakang mari maju ke depan. Ya, isi kursi-kursi yang masih kosong. Saya menjemput, mari maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan baik, amin. Ya, mungkin ekonya jangan tinggi sangat. Saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang saya rindu untuk kita sama-sama menangkap. Sekali lagi tahun ini kita belajar ya, dan kita mendapat tema, yaitu sebuah kecapi pengabdian ya. Secara manusia ini tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang memampukan kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu mengenai sebuah karakter ilahi. Saya mengambil dari bahagian yaitu gambaran makhluk yang ada di sorga yang mengabdi kepada Tuhan Allah. Yang hari itu digambarkan dengan makhluk ini punya 4 wajah saudara. Satu makhluk punya 4 wajah. Dan ini adalah salah satu makhluk yang bernama kerubim. Kalau di antara saudara belajar, ada banyak nama-nama malaikat. Salah satu malaikat yang hari itu melayani di hadirat Tuhan namanya kerubim. Dan kerubim ini spesial sebab dia punya 4 wajah. Dan saya berdoa kita sama-sama belajar. Sebab apa? Karena ini menggambarkan karakter-karakter ilahi yang saya sangat yakin juga kita perlu ya. Katakan sama-sama, aku perlu. Kita perlu untuk memilikinya. Oke, mari saudara, saya bawa kita buka Alkitab saudara. Saya tidak tulis di sini. Kita akan baca dari kitab Yehezkiel pasal yang pertama. Ayo semua buka Yehezkiel pasal yang pertama. Sudah? Yehezkiel pasal yang pertama. Nanti saya minta kita baca secara bergantian. Yehezkiel pasal yang pertama. Mari kita baca dari ayat 1. Ini adalah nubuatan-nubuatan melawan Israel. Ayo Anda yang sudah baca, yang sudah dapat boleh cakap amin.
Ya, oke. Sekarang kita akan baca ayat ini. Kaum Adam baca nomor 1 atau ayat yang ganjil. Nanti kita akan baca ayat, atau perempuan ya, Hawa baca ayat genap. Ya, sudah ada juga di layar. Oke, mari dimulai dari kaum Adam dulu. 1, 2, 3. Pada tahun 30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kabar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang alam. Oke, kaum wanita. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yezkel, anak Buis, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kabar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya, mereka menyerupai manusia. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembut. Ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka, di bawah sayap-sayapnya, tampak tangan manusia mengenai muka, dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya, mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Ayat 10. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembang ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti sudu yang bergerak, yang kembali di antara makhluk-makhluk itu hidup, dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sambung menyambung. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Aku melihat sungguh di atas tanah, di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus, dan keempatnya adalah serupa, buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurus, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang 4 itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Oke, stop dari sini dulu ya. Oh, ada yang semangat, ada yang kurang semangat ya. Oke, saya percaya semuanya sama-sama semangat, amin. Ya, saudara perhatikan, ini ayat mengisahkan mengenai apa? Mari kita lihat latar belakang dulu. Kalau kita melihat kitab Yehezkiel itu ditulis oleh seorang yang bernama Yehezkiel ya, dan hari itu tema dari kitab Yehezkiel adalah hukuman dan kemuliaan Allah. Nah, latar belakangnya Anda boleh baca, tapi saya mau jelaskan bahwa ini adalah satu masa di mana hari itu ada 3 sesi pembuangan. Dan hari itu Nabi Yehezkiel itu dibuang ketika pada sesi 2 atau pada saat golongan kedua, grup kedua, 10.000 tawanan dibawa ke Babel. Grup pertama itu adalah grup Daniel. Kalau saudara baca kitab Daniel, seorang yang bernama Daniel bersama dengan kawan-kawannya, mereka juga termasuk grup yang dibuang di Babel. Nah, saudara, apa yang saya mau kita sama-sama belajar? Sekali lagi ya, kita kenali. Boleh naik, siapa sih Yehezkiel? Mari kita baca.
Yehezkiel itu punya nama berarti Allah menguatkan. Ya, kalau Anda punya anak lelaki, Anda juga bagus memakai nama ini ya. Karena ayat ini atau apa namanya itu punya makna luar biasa. Dikatakan Allah menguatkan. Dan Yehezkiel itu berasal dari keluarga imam. Dan dia tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya. Saat itu dia sedang menempuh pendidikan untuk menjadi imam di bait suci. Ketika masa itu dibawa ke Babel atau dibuang ke Babel. Jadi ketika dia dibuang di Babel, itu sebetulnya dia berada dalam satu masa dia sedang belajar, saudara, untuk persiapan jadi nabi. Nah, sekitar 5 tahun kemudian, pada umur 30 tahun, Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya. Setelah itu ia melayani dengan setia selama sekurang-kurang 22 tahun. Nah, saudara, hari itu Yehezkiel seorang imam. Dan ketika dia berada dalam kondisi sedang dipersiapkan untuk memperdalami pendidikannya menjadi nabi, maka hari itu apa yang terjadi? Kita lihat garis besar, next. Kalau Anda pahami ya, kita baca bahwa pada pasal 2, Yehezkiel 2 itu bicara bahwa Yehezkiel dapat pengutusan, dia dapat mandat dari Tuhan. Dia itu diutus secara khusus hari itu jadi nabi kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel dibuang Allah di pembuangan. Kenapa dibuang Allah, pastor? Karena bangsa Israel betul-betul hidupnya membuat murka Tuhan. Jadi hari itu karena begitu degilnya, jadi bangsa Israel dibuang. Tapi bangsa Israel tidak dibiar sendirian. Nah, ini Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang amat sangat baik. Ada amin? Penuh kasih, tetapi ada masa Tuhan juga pasti juga menegur. Tuhan menasehati, Tuhan mendidik. Kenapa? Karena ada ayat yang berkata, aku menghajar orang yang kukasihi. Jadi kalau kita umat Tuhan juga dididik, ditegur Tuhan, Tuhan sayang. Ada amin? Boleh salam kanan kiri. Tuhan sayang kamu. Kalau kau dididik, Tuhan sayang. Oke, kita kembali ya. Jadi apa yang saya mau share, saya mau kita lihat secara garis besar bagaimana penglihatan itu muncul dan apa tujuannya. Oke, salah satunya. Dan hari itu ketika sekali lagi Yehezkiel berada dalam pembuangan, sebelum mendapat sebuah panggilan, sebelum diutus, sebelum dibawa Tuhan naik, Tuhan itu kasih penglihatan di pasal 1 ayat 4 hingga 24 tadi yang kita baca, nanti selanjutnya baca di rumah. Yehezkiel mendapat penglihatan mengenai makhluk hidup. Dan penglihatan ini mengubah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan, pemahaman, bahkan persepsi dari Yehezkiel. Jadi penglihatan 4 wajah ini ya, dari makhluk yang melayani Allah, yang tadi saya katakan 4 wajah itu bicara simbol atau gambaran 4 karakter Allah yang kita sendiri juga harus miliki, saudara. Dan hari itu saya percaya ketika Tuhan tunjukkan kepada Yehezkiel, mata Yehezkiel dibuka, tujuannya apa? Supaya Yehezkiel punya pondasi. Ketika dia melayani, ketika dia diutus, dia punya pondasi. Ada amin? Ada banyak orang Kristen, kita semua juga sudah diselamatkan, ya kan? Kita diambil, dipindahkan dari gelap kepada terang. Sekali lagi saya tidak tahu bagaimana panggilan saudara. Ya, mungkin saudara diselamatkan, mungkin karena dibawa kawan, dibawa keluarga, dibawa siapapun. Tetapi kalau Anda sudah diselamatkan, kita punya panggilan sama-sama menyelesaikan amanat agung. Amin. Yaitu apa? Kabarkan Injil ke seluruh dunia. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Katakan kanan kiri, Tuhan mau memakai hidupmu. Tuhan tidak hanya mau menyelamatkan kita, ya kan, dari dosa tanpa ada tujuan.
Tuhan selalu punya rencana, punya tujuan yang bahkan sangat berharga. Yaitu apa? Memakai hidupmu dan saya. Oleh karena itu betapa penting kita juga harus belajar. Ya, nanti saya akan tuntun step by step. Apa saja karakter-karakter ilahi yang Tuhan mau untuk kita miliki. Bahkan kita harus buahkan, keluar buah dari hidup kita. Oke, yang pertama, dengan cepat ya, fokus kita akan melihat di ayat 10. Oke, boleh buka? Perhatikan ayat 10, kita baca sama-sama. 2, 3. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan raja wali di belakang. Sekarang kita belajar dan kita masuk lebih detail satu persatu. Yang pertama, dikatakan ada muka manusia. Wajah berbentuk atau dilihat gambaran lambang manusia. Oke, next, satu-satu ya. Muka manusia itu menggambarkan sifat yang kalau kita pelajari, yaitu sifat yang tidak ada dimiliki oleh binatang. Betul nggak saudara? Manusia dengan binatang sangat berbeda. Siapa yang setuju? Katakan amin. Sekalipun seringkali ahli saintis berkata manusia itu dulu punya sejarah dari mana? Pernah belajar? Ya, monyet, ya kan? Homo trafod, homo ini, homo. Sering orang kalau tidak punya pemahaman yang benar, tanpa disadari, hati-hati saudara ya, ilmu itu tidak salah. Tetapi ketika ilmu tidak seimbang dengan kebenaran firman, maka ilmu itu akan menjadi berhala dan tidak bisa diuji kebenarannya. Karena Kejadian pasal yang pertama, pasal kedua, pasal ketiga udah dosa ya. Pasal pertama dan 2 itu sudah jelas dikatakan bahwa mari kita itu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus berkata mari kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan saya, dengan kita. Maaf, bukan saya, kita. Berarti Tuhan adalah Tuhan Sang Pencipta. Ada amin? Next. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Manusia itu paling terhormat dari semua ciptaannya. Nah, wajah manusia mempresentasikan atau menggambarkan apa? Hikmat dan kecerdasan. Sekali lagi ucapkan sama-sama, hikmat dan kecerdasan. Dan saya percaya Tuhan mau kita punya ini. Yang yakin katakan amin. Tuhan menciptakan manusia, maaf kata, jangan sampai Tuhan melihat kita nggak berguna apapun. Ya, Tuhan menciptakan manusia dengan satu kerinduan. Tuhan mau melihat manusia juga punya kemampuan seperti dia, yaitu punya hikmat dan punya kecerdasan. Amen. Maka di bumi hanya manusia yang bisa menunjukkan karakter Allah. Binatang, orang cakap, wah insting binatang ini kuat. Tapi binatang tidak ada roh. Binatang tidak ada hikmat. Ada amin? Amin saudara? Jadi sekalipun kau sayang sangat dengan binatang, gak usah ditangisi terlalu kuat. Gak usah putus asa kalau binatang mati. Ada amin? Saya pernah melihat news ya saudara, gara-gara anjingnya mati, itu yang namanya dia 3 minggu tak makan tak minum. Waduh, katakan kanan kiri, itu bukan kamu ya. Anjing mati, kucing mati itu biasa. Ada amin? Tapi kalau manusia mati itu berbeza. Makanya kenapa? Karena kita diberikan yang namanya harkat yang berbeza. Tuhan menciptakan manusia beza. Dan Tuhan berkata bahwa manusia diberi mandat berkuasa di bumi. Coba bayang di kitab Kejadian Anda baca ya. Tuhan diberikan otoritas. Jadi perhatikan, sebelum ada dosa, Tuhan punya satu rencana yang besar.
benar bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, dan Tuhan memberikan otoritas. Ya, tetapi sekali lagi karena dosa sehingga otoritas Allah bisa berubah. Oleh karena itu betapa penting kita memaknai adanya Pentakosta. Yesus datang ke dunia, dia mati untuk kita, tetapi dia bangkit. Katakan amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berbeza. Dia adalah Tuhan yang mati, dia menjelma menjadi manusia, tapi dia mati, tapi yang ajaib, dia bukan hanya mati dan terus mati, tetapi Yesus mati dan bangkit. Bahkan dia terangkat ke sorga. Haleluya. Ya, siapa yang bangga jadi anak Tuhan Yesus? Siapa yang bangga? Kalau Anda di luar, Anda dikenal, kamu orang apa? Krik ya, macam kadang-kadang nggak yakin krik apa? Ya, cakap Kristen pun susah. Saudara, kita harus bangga punya Allah yang ajaib. Ada amin. Sehingga karena dia naik ke sorga, ada jaminan barang siapa yang percaya kepada dia, Alkitab berkata, maka ketika dia mati, dia punya rumah di sorga. Salam kanan kiri, itu pasti bah. Amin. Itu pasti, katakan amin. Siapa belum yakin? Ya, boleh hubungi kami, kita belajar lagi. Ya, sepanjang ketika kita terima Yesus, berbahagialah. Katakan, aku berbahagia. Ya, berbahagialah sebab ada jaminan di sorga. Di sisi lain kita belajar, simbol wajah manusia juga menggambarkan karakter Allah yang adalah apa? Kasih. Katakan sama-sama, kasih. Bahkan Allah itu sendiri adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes, ayo baca semua yang lelaki baca. 1 Yohanes 4 ayat 8. 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal. Amin. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ada Allah di hatimu? Amin. Tandanya apa? Kasih. Betul nggak? Karena Allah sama dengan kasih. 1 Korintus 13, ayo baca 2, 3. Kasih itu apa sih? Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak kasar, tidak egois, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, tidak bersukacita atas ketidakadilan, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, satu hal, pada bulan Desember kita udah belajar ya, tema besar kita mengenai kasih, multiply love, kasih yang berlipat-lipat. Nah, sudah dipraktekkan atau belum? Sudah dipraktekkan atau belum? Ya, berat loh saudara kadang-kadang ya. Wah, cakap saja senang ya, tapi bagian praktis, tanya kanan kiri, kau sudah praktis kah? Kau sudah praktis kah? Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Boleh sabar? Murah hati. Sudah murah hati selama ini, tidak cemburu, tidak sombong, tidak kasar, tidak egois, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan. Waduh, siapa yang masuk 2026 masih dendam? Ya, nggak boleh pastor, saya nggak bisa lupakan. Ini ya perlu pelepasan. Katakan kanan kiri, jangan simpan kesalahan. Dan di sini dikatakan tidak bersukacita atas ketidakadilan, bersukacita karena kebenaran. Ada amin? Ya, mari kita belajar. Next, jadi lambang wajah manusia, karakter yang dimiliki makhluk rohani hari itu, dan ini karakter ilahi, kita itu harus ada hikmat, kecerdasan, dan kasih. Saya mau bahas dulu ya hikmat ya. Sebab apa? Ini sangat penting. Tapi seringkali kadang-kadang kekristenan menyepelekan.
Hikmat itu saya mau berkata lebih berharga dari emas, saudara. Ada amin? Siapa di sini yang sepakat? Mana lebih berharga, hikmat atau emas? Siapa yang tiap hari doa, ya, hikmat Tuhan, aku minta hikmat, atau doa, Tuhan aku mau punya emas. Ini kan secara survei akhir zaman ini ya, emas lagi mengalami kenaikan. Oh Tuhan, at least saya punya emas ya, at least 100 gram ya, nanti tambah lagi, tambah bulan 1 kilo lah Tuhan, minimal ya. Habis itu berapa lagi anda yang invest di emas? Saudara, saya mau berkata, tidak salah doa untuk emas, betul nggak? Ya, betul. Emas itu salah nggak? Kalau anda nggak mau, bagi saya. Tapi kita harus tahu mana prioritasnya. Hikmat lebih berharga dari emas. Ada amin? Ya. Sampai satu kali kalau saudara ingat, ketika Salomo baru ditahbiskan jadi raja, Allah berkata, apa yang kau minta? Salomo doanya apa? Minta hikmat. Dan ketika dia minta hikmat, dia terima semuanya. Setiap pagi sebelum engkau kerja, adakah engkau berdoa minta hikmat? Ya, jangan nanti engkau, mungkin boleh buka ya, dikunci. Ya, hikmat ini sangat penting, saudara. Ya, hikmat yang menjadikan hidup kita berbeza. Oh, rindu mamanya. Ya, oke, kita fokus lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Hikmat, Anda baca di rumah Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Ini penting. Tapi saya mau kita bawa, siapa yang memberi hikmat? Siapa yang memberi hikmat, saudara? Tuhan. Ayo, next ya. Kita baca 2-3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau kita sadar dari Tuhan itu yang memberi hikmat, apakah setiap pagi sebelum keluar rumah Anda berdoa? Ada amin? Sepakat ya? Kenapa? Karena kita sadar Tuhan yang memberi hikmat. Nah, sekarang kita belajar bagaimana mendapat hikmat. Bagaimana mendapat hikmat? Ya, ini sederhana, saudara. Sederhana. Saudara mau hikmat? Hikmat itu lebih dari kepandaian, saudara. Kepandaian itu hal yang biasa, bisa diajari. Tapi hikmat berasal dari sorga. Ketika engkau menghadapi sesuatu, ya, engkau tidak bisa menemukan solusi, disitulah engkau harus sadar kita perlu hikmat sorgawi. Amin. Ya, bagi orang lain mengalami krisis, saudara, kalau Anda mengalami yang namanya, contoh ya, engkau lihat di sekelilingmu, sana krisis, ini krisis, saudara mau mengalami tidak krisis? Ada amin? Ada amin? Kita perlu apa? Hikmat. Salam kanan kiri, bisikan, kau perlu hikmat. Maka hidupmu akan berbeza. Ada amin? Ada amin? Maka hidup kita berbeza, hidup keluargamu berbeza, dan Alkitab memberi jaminan itu. Nah, dari mana hikmat? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara yang masih muda-mudi, saya selalu dorong ya, bagaimana engkau bisa punya hidup yang berbeza, status yang berbeza, harus punya hikmat. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Jangan sampai hidupmu sama dengan orang dunia. Alkitab berkata, Paulus berkata apa? Jangan serupa dengan dunia, tetapi engkau harus mengalami pembaharuan budi. Pembaharuan apa? Pembaharuan pikiran. Bagaimana pikiran kita bisa dibaharui? Bagaimana, saudara? Tidak lain, harus ada sama-sama katakan, harus ada firman. Harus ada firman. Siapa di sini yang engkau menghargai firman luar biasa, percayalah hidupmu akan berbeza. Amin, saudara. Kedua, kita masuk lambang singa. Tadi dikatakan bahwa di satu sisi wajahnya, mukanya seperti singa.
paling terhormat, ya, salah satu binatang yang sangat terhormat di antara binatang di padang. Wajah singa itu gambaran apa? Next. Wajah singa itu presentasi dari apa? Keberanian, kekuatan dari keempat makhluk hidup. Makanya di dalam 2 Samuel ya dan di Amsal berkata, sang pahlawan pemberani, hatinya seperti singa. Kekristenan saya mau dorong setiap kita, saudara yang terkasih ya, tahun ini kita masuki tahun 2026. Kita sudah sekali lagi ingatkan, kalau kita panggil jangan jemaat lagi, katakan pasukan. Ada amin? Ayo cakap kanan kiri, hai pasukan. Katakan shalom pasukan. Salam pasukan. Kenapa? Dari mindset kita harus berubah. Ya, karena sering kali kecenderungan kalau kita hanya dipanggil jemaat, ya kita banyak manjanya, betul nggak saudara? Doa malas, baca firman malas, ya, tapi kita mau berkat, ya nggak ada di sini, kebanyakan di sana, di luar sering saya jumpa seperti itu. Mau berkat, amin, ya kan? Mau doa puasa. Nah ini kita sudah selesai 7 hari doa puasa ya. Ibu Mek nanti mungkin nggak tahu, mungkin kasih apalah doa ya. 7 hari ya doa puasa. Saudara alami, aduh kalau udah dengar kata puasa memang menjabar, betul nggak saudara? Saya pun juga menjabar, sama, masih manusia. Ya, tapi satu hal, di sisi yang lain, mari rindukan sesuatu yang ilahi. Ada amin? Karena kita didesain menjadi makhluk rohani. Katakan sama-sama, aku manusia rohani. Ayo berdiri sekejap ya, berdiri sekejap ya. Cari kawan 2 orang ya, supaya jangan ada yang mengantuk ya. Oke, berhadap-hadapan. Cakap untuk orang yang ada di hadapanmu. Katakan, kamu manusia rohani, diberi jiwa dan tubuh. Sekali lagi, kamu manusia rohani, diberi jiwa dan tubuh. Terakhir ingat itu ya. Amin. Kalau kita manusia rohani, mindset kita harus berubah. Saudara, jangan sampai kita lupa panggilan kita itu juga harus, karena Allah kita dipanggil singa dari Yehuda. Betul nggak? Jadi Anda harus berani. Singa menggambarkan apa? Keberanian, kekuatan, ketegasan untuk membela keadilan dan melakukan kebenaran. Ada amin? Kalau ada dosa datang, saudara harus berani berkata tidak. Katakan no. Amin, amin. Amin muda-mudi. Amin muda-mudi. Kalau ada godaan dosa, berani berkata no. Atau kompromi. Gak ada pastor lah, gak masalah. Saudara jangan jadikan pastor macam polis ya. Tapi kita semua harus punya roh takut akan Tuhan. Pastor pun manusia. Kami juga harus punya roh takut akan Tuhan. Kenapa? Karena satu kali Alkitab berkata, semua kita akan menghadap tahta pengadilan. Betul nggak saudara? Ya, ayo kita belajar. Berani, katakan berani. Berani untuk yang benar. Ya, jangan berani kalau yang salah. Saya teringat tiba-tiba ya. Saya dulu mengenal ya, kami dulu mengenal. Ada seorang saudara, sekali lagi saya teringat orang ini, sudah lama kami tidak pernah jumpa. Tapi orang ini ya, di awal-awal pelayanan kami ya, dia suka datang dan dia suka bawa jiwa. Tapi maaf, dia harus mabuk dulu saudara. Dia harus mabuk sambil dia datang bawa, kadang-kadang suami istri, ini pastor, gado-gado, doakan pastor. Kami kadang bingung saudara. Tapi waktu dia sadar ya kan, saya bilang, Pak ayo kita pergi sana, jumpa ini, kita doa untuk dia. Kayaknya minggu depan lah pastor gitu. Dia ada takut saudara. Jadi kadang-kadang saya pelik. Sampai istri yang berkata, saya pelik lah pastor, kalau dia mabuk macam berani dia. Katakan kanan kiri, itu bukan dari Tuhan. Katakan itu bukan dari Tuhan. Ada amin. Ya, kita harus berani karena ada roh Allah dalam diri kita. Ada amin. Bukan waktu engkau mabuk ya, saudara, itu sama dengan bomo-bomo, dukun-dukun.
Ya, mereka kalau mau yang namanya manggil roh-roh harus mabuk duluan ya. Buat sesuatu duluan. Itu semua bukan dari Tuhan. Katakan amin. Nah, singa gambaran yang tadi ya, itu yaitu gambaran keberanian. Anak Tuhan kita juga harus punya keberanian. Beranilah melayani. Ada amin? Berani untuk mengekspresikan talenta yang Tuhan berikan. Punya keberanian, punya kekuatan, punya ketegasan. Di sini juga saya tulis ya, teguh dan keberanian seperti singa. Amsal 30 ayat 30. Kita baca 2-3. Singa yang terkuat di antara binatang dan tidak mundur terhadap apapun. Pasukan Tuhan, kalau engkau ada masalah, jangan mundur ya. Kalau ada masalah, saya nggak mau gereja lah, nggak Tuhan-Tuhanan, nggak boleh, nggak ada Tuhan, maaf, nggak ada duit, nggak perlu pergi gereja lah gitu ya, nggak boleh. Katakan kanan kiri, you are the Lion of Judah ya. Kita keturunan Lion of Judah, singa dari Yehuda. Ada amin? Boleh saudara? Saya dulu pernah share juga, ketika kita mau semakin dibawa Tuhan naik, kita itu harus berani mau dipimpin oleh roh. Nah, ini nggak semua bisa, tapi saya percaya kita mampu bersama dengan Tuhan. Hidup kita harus berani saudara. Bahkan saya semakin disingkapkan, semakin dibuat Tuhan mengerti. Ini doa saya, Tuhan mampukan aku hidup dipimpin dengan roh, bukan dipimpin oleh tubuh bahkan jiwa. Karena seringkali jiwa kita menipu kita. Perasaan kita ini loh saudara ya. Khususnya anda-anda yang seringkali ya sangat dominan, perasaanmu dominan. Saya tidak hanya mau berkata perempuan, memang kebanyakan perempuan. Tapi ada juga lelaki yang dipimpin, dominannya itu perasaan. Ini hati-hati. Kalau jiwa kita tidak pernah dilatih, jiwa kita sendiri bisa menyesatkan kita. Makanya hidup dipimpin roh. Kalau saudara ada masalah, saudara menangis boleh, karena kita manusia. Tapi lepas itu saudara harus bekali dirimu dengan apa? Perlengkapan senjata Allah. Ada amin? Ada amin? Seringkali kekristenan kita tidak sadar, sehingga maaf kata, kalau terlalu lama bertahun-tahun dibuli iblis, kita tidak sadar. Banyak yang dicuri oleh iblis, kita nggak sadar. So ini saatnya 2026, jadikan komitmen, amin. Hidup dipimpin roh. Salam kanan kiri, mulai hari ini hidup dipimpin oleh roh. Amin saudara. Amin. 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 Gak semangat aminnya. Amin. Di rumah engkau dipimpin oleh roh, di tempat kerja dipimpin oleh roh, di gereja, dimanapun, di mall, bahkan di tempat tersembunyi. Kalau kita hidup dipimpin roh, maka saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan boleh pakai hidupmu. Yesus sendiri, sekali lagi, next, itu dipanggil yaitu dari singa, dari Yehuda. Punya kekuatan, punya keberanian, kepemimpinan, bahkan punya kekuatan ilahi. Ya, Amsal 28 ayat 1 berkata, orang fasik melarikan diri meskipun tidak ada yang mengejar. Nah, ini perhatikan. Tetapi orang benar berani seperti singa. Terjemahan firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan orang fasik ini ya, nggak dikejar pun dia larikan diri, saudara. Siapa di sini kalau ada masalah sering melarikan diri, nggak berani menghadapinya? Hari ini mulai belajar ya. Keberanian sejati bukan berarti tiada rasa takut, nggak, pasti ada rasa takut. Tetapi apa? Iman dan percaya kita jauh lebih kuat. Sebab apa? Karena ada Yesus bersama kita. Amin. Amin. Kasih high five kanan kiri. Engkau harus berani mulai hari ini. Ya, berani jangkau jiwa, berani untuk melayani, berani apalagi kalau menyanyi harus berani keluarkan suara. Kalau berdoa berani memimpin. Amin. 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 Katakan aku mau berani Tuhan.
Teriak-teriak, 1, 2, 3. Aku mau berani Tuhan. Ya, jangan lagi mau dibully sama iblis ya. Banyak di antara anak-anak Tuhan, banyak talentanya, gak pernah dipakai. Hati-hati saudara. Ya, ini kita masuk di zaman paling akhir. Dunia tanda zaman sangat real. Ini tinggal waktu saja. Siap-siap, ayo kita jadi mempelai Kristus. Siapkan diri kita. Pakai talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, pakai perlengkapan senjata Allah supaya engkau punya otoritas yang bisa menghancurkan iblis di bawah kakimu. Amin. Yang ketiga, lambang yang ketiga, wajah ketiga itu gambaran lembu. Di sini dikatakan bahwa kalau saya ambil dari arti atau kata akar kata aslinya itu memakai kata sapi, lembu, kerbau atau banteng ya, karena bahasa Inggris dia pakai ox ya. Aluf bahasa Ibrani yang dipakai dari pernyataan dari salah satu mukanya yaitu lembu itu aluf. Aluf itu ox. Ox itu bahasa Inggris jelas, yaitu bukan lembu-lembu biasa yang keluar susunya, bukan. Tapi ini adalah lembu jantan. Sapi jantan, gambarannya seperti ini, yang dipakai untuk membajak. Ya, saya tak tahu sesapa di antara saudara, kalau saudara dulu ya, saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Dulu ya, orang dia bajak tanah, gemburkan tanah, lembutkan tanah, itu pakai ox. Dia pakai lembu jantan, sapi jantan yang hari itu paling kuat, cukup kuat ya, makanya sering dipakai oleh orang-orang yang bertani. Dan sapi ini dikasih gambaran seperti ini ya, biasa dua itu diletakkan kayak ada yang namanya palang ya. Untuk apa? Supaya sapi ini sama-sama ya, sama-sama jalannya sama, sederap sama. Jangan ada satu ke kanan, satu ke kiri. Mari kita belajar apa lambang dari gambaran lembu ini yang menjadi salah satu wajah makhluk roh yang ada di sorga. Lembu gambaran dari apa? Ayo baca 2, 3. Loyalitas, kerja keras, ketekunan, dan kemakmuran. Ini gambaran yang sangat penting anak Tuhan harus punya. Karakter yang kita harus punya. Loyalitas, kerja keras, ketekunan, dan kemakmuran. Dalam Amsal 14 dikatakan kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasilnya. Ini bicara kerja keras, loyalitas. Nah, sekarang saya mau kita masuk ya, kita belajar yang pertama dulu bagian loyalitas. Loyalitas itu apa? Loyalitas itu bicara kesetiaan, bicara komitmen, sama-sama komitmen. Kita belajar dari teladan Rut ya. Dulu saya pernah share juga, tapi kita belajar lagi. Kita tahu bahwa Rut adalah menantu dari siapa, saudara? Naomi itu adalah orang-orang keturunan dari Yehuda. Hari itu dia tinggal di Bethlehem ya. Anda baca di rumah lah, karena ini kisahnya agak panjang, tapi saya ambil intinya. Tapi ketika masa kelaparan datang di Bethlehem, Naomi, Elimelek, keluarganya itu pindah. Mereka keluar dari Bethlehem, pergi ya saudara, hari itu ke Moab. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama ketika mereka sama-sama anaknya punya anak ya, punya istri, tetapi tidak lama suaminya Naomi dan kedua anaknya mati di tanah orang asing. Sehingga Naomi membuat keputusan balik kampung. Ketika Naomi balik kampung dan dia melihat dua anak perempuan mantunya sudah nggak ada suami, sehingga hari itu dia berkata, Orpa dan Rut, baguslah kalian balik. Tapi apa yang menjadi keputusan Rut? Si Orpa dia berkata, oke lah, saya balik ya. Dan saudara, kalau Anda pahami secara dalam, ketika Orpa berkata, aku akan kembali kepada ibuku, itu bicara Orpa balik kepada penyembahan berhala. Tetapi Rut, keputusan Rut berbeda. Rut berkata, dan ayat yang sangat-sangat terkenal ayat 16,
lagi-lagi masih tadi dikatakan, jangan desak aku meninggalkan engkau Naomi. Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Saudara, kesetiaan Rut ini adalah kesetiaan yang sangat luar biasa. Kesetiaan walau dalam kondisi susah, sekalipun sepertinya tidak ada harapan, Rut tetap komit. Dia berkata kepada Naomi, kemana engkau pergi, aku juga pergi. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Wow. Loyalitas itu juga bicara apa, saudara? Next. Itu juga bicara pengabdian. Belum ada satu? Boleh klik? Atau saya lupa tulis ya? Ya, it's okay. Klik saja. Ya, saudara, loyalitas bicara pengabdian. Ayo sama-sama ucapkan loyalitas, pengabdian. Dan ini hal yang tidak mudah. Amsal 20 ayat 6, mari kita baca 23. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, apalagi di tahun-tahun terakhir, susah mencari orang setia. Setuju saudara? Mencari orang baik senang? Oh, senang. Tapi cari orang yang setia sangat susah. Saya berdoa pasukan Tuhan di sini, mari kita menjadi pribadi yang setia. Amin. Setia dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Setialah jadi pasangan suami dan istri. Amin. Setia di tempat kerja juga, loyal. Dikasih kepercayaan bos, loyal. Sebab apa? Karena ini adalah salah satu karakter yang sangat susah dicari ketika di akhir zaman. Ketika duit banyak orang setia, senang. Tapi ketika tak ada duit, susah juga setia, betul? Tapi kita mau belajar tetap setia. Satu kali ketika saya mempersiapkan ini, saya sangat diberkati. Seorang hamba Tuhan ya, dan beberapa saudara mungkin Anda pernah kenal ya, Pastor Joshua. Dia bicara mengenai komitmen, saudara. Wow. Dan hari itu saya screenshot, saya lihat bahwa ini luar biasa. Dia berkata mengenai Ruth juga. Dan dia berkata bahwa dalam komitmen kita harus alami beberapa hal. Pertama, tanda-tanda kalau kita punya komitmen, kita harus berani apa? Relokasi. Relokasi maksudnya pindah tempat, pindah posisi. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita itu komit kepada seseorang, komit kepada salah satu bagian. Kalau saya bicara mengenai gereja, saudara harus berani fokuskan dirimu. Ada amin? Ada amin? Orang yang tidak komit, itu tidak loyal, maka saudara tidak punya karakter Tuhan. Salah satu, mari belajar. Salah satunya yaitu gereja lokal. Mari belajar komit. Mari belajar saudara loyal. Setiap gereja punya karakter masing-masing. Oleh karena itu mari belajar dengar yang dari Tuhan. Kemana Tuhan utus engkau? Kemana engkau melayani? Belajar komit. Dan ketika engkau komit, belajar seperti lembu. Izinkan ada sesuatu yang diletakkan di pundakmu, di lehermu, membuat kita berani untuk belajar mengabdi. Mengabdi senang? Tidak senang. Tapi saya mau belajar, saudara. Dan saya mau berkata, pengabdian itu mahal harganya. Ada amin? Pengabdian mahal harganya. Katakan kanan kiri, mahal harganya. Komitmen juga harus ada apa? Identifikasi, pindah status. Saudara tidak boleh hidup karena kehendakku, tapi kita harus belajar hidup kehendak Tuhan. Nah, ini yang gak gampang. Mau belajar, saudara? Gereja Tuhan ya, gambarannya digambarkan seperti gambaran di Alkitab, digambarkan seperti hubungan suami istri. Betul nggak? Di kitab Efesus, kalau saudara belajar hubungan suami istri, itulah hubungan tertinggi.
Ya, hubungan tertinggi. Makanya hubungan itu dijaga dan dijamin dengan sebuah perjanjian, the covenant. Ada perjanjian. Di dalam gereja Tuhan, kalau kita matang, kita dewasa juga ada. Belajarlah miliki perjanjian dengan Tuhan. Kemana engkau pergi di gereja lokal, miliki perjanjian. Sebelum engkau betul-betul, ya kan, perhatikan, sebelum engkau betul-betul membuat keputusan, belajar dengar dari Tuhan. Lepas itu beranikan dirimu tertanam, terakar satu gereja lokal sampai engkau dipanggil di awan-awan. Ada amin? Ada amin? Berani? Berani? Sama dengan orang menikah. Kalau orang menikah jangan ada plan A, plan B. Ya, 5 tahun lah dengan dia. Lepas itu kayaknya saya mau ganti haluan. Katakan kanan kiri, itu berbahaya. Saudara, sekarang ramai loh di kota-kota kawin kontrak. Tahu kan, saudara? Ya, dia kawin, tapi dia buat kontrak dengan dia. Ya, ketika kita kawin 5 tahun pertama, your bank account is your bank account, my bank account is my bank account. 10 tahun teruji kesetiaan, oke, separuh dibagi. Nanti 20 tahun, saudara hati-hati. Betul nggak pastor? Di Jakarta, saya tak mau mention kotanya ya. Di kota besar banyak. Apalagi orang-orang kaya yang menikah ya, sama-sama anak tauke, sama-sama orang kaya, nggak gampang. Akan ada perkawinan kontrak. Kalau macam itu menurut saya lebih bagus nggak usah kawin, betul nggak saudara? Kenapa? Nggak berani. Masih ingat dulu saya pernah share ya, orang kawin dia harus berani apa? Berani bunuh diri. Apa itu bunuh diri? Kita harus berani bunuh ego kita. Ada amin? Yang kawin ada amin? Yang mau kawin ada amin? Amin, amin, amin. Saudara harus berani bunuh ego saudara. Tapi jangan ya, ini hati-hati. Saya bukan mengajari saudara matanya macam maaf kata buta, ya suaminya suruh masuk lubang, bukan. Ya harus ada hikmat. Tetapi maksudnya adalah harus ada penyerahan. Penyerahan ego. Ada amin? Kalau Anda sudah menikah suami istri, sedikit suami istri, haleluya. Kita harus berani dibuat macam lembu tadi. Ada amin? Ya, dipasang apa? Iya, ya apa di sinilah saya nggak tahu ya. Itu macam palang dan dikunci, saudara. Lembu ini mau ke kanan nggak bisa. Ya, lurus. Kalau apa namanya pemimpin ya, orang yang bosnya lah, majikannya ya, kan dia pakai tali, dia tarik ke kanan, ikut ke kanan. Dan saya mau berkata, komitmen sebetulnya seperti itu. Kalau kita mau belajar sebuah komitmen, kita harus belajar kata arti pengabdian. Pengabdian itu belajar apa? Seperti Ruth. Kita bukan hanya menyukai seseorang, tetapi belajar ikut jejaknya. Amin. Ada amin? Dan banyak kekristenan tidak memahami hal ini. Makanya seringkali kekristenan itu seperti apa saudara? Maaf kata ya, suka kali pindah-pindah. Pindah gereja sana, pindah gereja sini, pindah-pindah. Saya nggak mau lah di sini, saya boring, saya pindah sana. Mari belajar. Mari belajar. Karena hanya orang yang loyal, hanya mereka yang mendapat upah yang dari Tuhan. Ada amin? Di sini dikatakan Allahku, Allahmu, Allahmu, Allahku. Ada sebuah apa? Spiritual submission. Ketundukan ilahi. Sekalipun Ruth hari itu berada dalam kondisi gak tahu bagaimana harapan ikut mertuanya. Udah maaf kata janda. Ya kalau janda kaya masih oke, janda miskin lagi. Gak tahu bagaimana dia pulang kampung, ada gak rumahnya masih ada. Kan sudah lama. Tapi Ruth berkata, I will be with you. Aku akan dengan engkau. Saudara, apa yang terjadi? Hasil endingnya, setiap kesetiaan selalu mendatangkan buah. Ada amin? Ruth tercatat salah satu moyang keturunan Yesus. Dan Ruth hidupnya dibalikkan keadaan.
Dari yang sangat amat miskin, from zero jadi hero. Itulah Ruth. Ada amin? Dibuka yang namanya tingkap langit memberkati hidupnya. Mari belajar saudara, ya, bermain aman dalam kenyamanan atau masuk ke dalam perjalanan iman dan pengabdian. Ini sebuah pilihan. Sekali lagi, lembu tadi namanya lembu. Kalau dia disuruh milih, dia pun bisa milih juga. Betul nggak saudara? Tetapi lembu, wajah salah satu, menggambarkan salah satu wajah dari makhluk yang melayani di sorga. Itu menggambarkan sebuah pengabdian. Yang ajaib ketika kita belajar ke depan, ya, bagaimana hari-hari terakhir. Makanya kenapa Yesus itu punya pengabdian dahsyat kepada Allah. Ketika di Taman Getsemani hari itu, bahkan dia sendiri, ya, air matanya itu keluar jadi darah. Bukan seperti saudara, memang jadi darah. Hukum saintifik menyatakan bahwa ketika orang stres, itu stres tingkat tinggi, pembuluh darah bisa pecah. Makanya kenapa air matanya betul-betul menetes jadi darah. Hari itu Yesus berkata, kalaulah cawan ini boleh lalu daripadaku. Di dalam sebuah kekristenan, ketika Anda dibawa Tuhan semakin dewasa, ada titik-titik tertentu saudara, kita harus berani belajar meletakkan ego. Saudara tahu, puncak iman Abraham itu sampai Abraham diberi gelar bapak orang percaya. Ketika Abraham dimintai untuk mengorbankan Ishak, satu-satunya, bukan salah satu anak. Kalau dia punya 10 anak senang, tapi dia satu-satunya. Bahkan ketika Abraham dan Sarah bergumul puluhan tahun, dan Allah berkata, bisa nggak kamu korbankan untuk aku? Kalau kita memahami Alkitab, dan Alkitab mencatat tuh detail sampai perasaan, Alkitab itu penuh saudara. Tapi hari itu di dalam keilahian yang saya percaya sebuah pilihan ilahi Abraham, dia berani mengambil Ishak dan sekalipun tidak minta izin istrinya pasti. Kenapa? Karena wanita seringkali bermain di perasaan, betul nggak? Makanya dengar, hai kamu Adam. Siapa di sini Adam? Angkat tangan. Adam. One day. Kalau Tuhan izinkan ya, saya mau saudara harus kenali apa panggilanmu menjadi seorang lelaki. Itu dahsyat saudara. Ketika Allah menciptakan Adam pertama kali dengan tangan Tuhan, saudara bayangkan ya, Adam itu diciptakan dari debu. Kalau Hawa dicipta dari mana? Tulang rusuk, beza. Tapi Adam is created by God hand. Wow. Panggilanmu tuh dahsyat. Ada amin? Kamu Adam? Yes. Kalau Hawa salah, siapa yang dipanggil? Adam, ya kan? Padahal siapa yang salah? Tuhan tahu nggak si yang makan buah itu Hawa? Aduh, namanya pun Tuhan, ya kan? Tuhan adalah Tuhan. Saudara katakan, Tuhan adalah Tuhan. Tuhan tahu Anda berbuat dosa? Sampai hari ini masih hidup? Amin. Tuhan adalah Tuhan. Dia Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Makanya kalau kita tidak punya roh takut akan Tuhan, itu berbahaya. Tuhan adalah Tuhan. Di dalam kediamannya seringkali bukan Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan sabar. Tuhan memberikan kesempatan supaya kita datang kepada Dia. Sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan. Ada amin? Mari berani punya komitmen di tahun 2024 ya, 26 karakter ilahi miliki saudara ya, miliki. Ini sangat-sangat penting. Loyalitas seringkali tidak ternampak di luar, tetapi tertanam di dalam jiwa dan roh seseorang. Amin. Next, dengan cepat ya. Jam ini salah. Oke, sekarang kita masuk lambang Raja Wali.
Salah satu bentuk wajah ini Raja Wali. Saya suka sekali. Raja Wali adalah burung terhormat di antara burung-burung yang lain. Wajah dari burung Raja Wali menggambarkan apa? Next, ketangkasan, kecepatan, kecergasan. Kekristenan juga harus punya itu, amin. Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarang di tempat tinggi. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa. Dari jauh mengamat-amati. Saudara, Raja Wali ini beza. Kalau dia kesukaan Raja Wali ikan apa? Salmon ya, pandai ya. Ini jangan yang Pak Alfa sudah salah. Ya, wajahnya Raja Wali itu beza. Dari jauh saudara, itu kalau kita ya saudara ya, baru dekat. Siapa di sini suka memancing? Ya, kalau saudara suka pancing, kadang kita belum tentu bisa nampak, betul nggak? Ikan dalam, contoh ya, 1 kilometer boleh nampak nggak? 2 kilometer, ini Raja Wali dari ketinggian berapa ribu saudara, itu boleh nampak. Ini salmon ini lagi ngap-ngap ya kan, apa ngap-ngap ya, lagi siap-siap mau di ini, dia datang zep dan dia langsung ambil. Luar biasa. Raja Wali, kekuatan Raja Wali. Ayo baca, 2-3. Raja Wali bergerak dengan next. Bergerak dengan kecepatan tinggi ya. Raja Wali itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Next. Kemudian apa? Raja Wali juga bicara apa? Tahan uji dalam proses. Siapa yang tahan uji? Kalau di proses Tuhan, tahan uji. Amin. Ya, tahan uji, amin. Amin. Jangan ada mengeluh. Kemudian apa? Selalu terbang tinggi, menggambarkan apa? Intim dengan Tuhan. Dan mempunyai pandangan yang jauh dan tajam. Nah, ini penting. Sekarang saya mau rangkum Raja Wali dengan 3 kata. Boleh buka? Baca sama-sama, 2-3. Tangkas, cepat, cergas. Oke, sekali lagi, cari kawan 2 orang ya, berhadapan. Gak usah berdiri. Oke, katakan, kamu harus belajar tahun ini. Tangkas, cepat, cergas. Lagi, cari kawan yang berbeda. Tangkas, cepat, cergas. Mudah-mudi ada amin. Tangkas, apa? Cepat, cergas. Mau dapat berkat banyak? Perhatikan, lakukan 3 ini. Sering kali saya melihat orang mau diberkati, tapi cara geraknya luar lambat ya. Luar biasa lambatnya, ya kan? Sering kali tanpa kita sadari, saudara. Makanya kita harus sering kebas tiap hari. Siapa di sini kalau buat kerja suka menunda-nunda? Nanti boleh. Nah ya, nanti. Yang ini nanti. Siapa dalam hidup ini setiap bulan gak pernah ada planning? Di dalam kalender saudara gak pernah punya planning. Saya mau kasih sedikit saran saudara. Kalau ada mau dipakai oleh Tuhan, belajar, jangan boring buat planning. Ada amin? Ada amin? Katakan amin. Boleh keluar dari zone? Ya, saudara perhatikan, salah satu ya, jangan malas membaca. Ya. Haleluya, katakan amin. Siapa di sini paling malas membaca? Ya, saya rajin pastor. Kalau saya baca TikTok, aduh luar biasa. Ya, saya tidak bicara mengenai hal itu. Saudara hati-hati ya. Kalau Anda tidak mengalami 3 ini, perhatikan, tidak tangkas, tidak cepat, tidak cergas, saudara akan dihabisi oleh dunia. Karena AI sudah di mana-mana. Saudara perhatikan, AI boleh kerja lebih cepat dari kita. Apa kelemahan AI? Ayo temukan. Karena apa? AI memang luar biasa, tapi tetap ada kelemahan. Karena apa? Ciptaan manusia. Apa kelemahan AI? Apa? Kasih delete ya. Kasih delete. Kalau saya kasih satu pesanan ya, ketika saya belajar banyak hal juga, AI ini punya kelemahan apa? Dia tidak punya roh. Dia nggak ada empati. Saudara tahu empati ya? Belas kasihan. Kenapa? Karena robot. Betul nggak
nggak saudara? Siapa di sini nggak ada punya empati? Jangan-jangan saudara jadi kayak robot. Tengok orang susah, biasa aja. Pilihan dia susah, macam itulah. Waduh, ngeri kan? Kanan kiri katakan, ngeri kali bah. Ngeri kali, Pak. Hari terakhir saudara harus punya banyak belas kasihan. Dan ini peluang, ada amin? Untuk mereka menikmati kasih Tuhan. Mari belajar. Tangkas, cepat, cergas. Muda-mudi belajar. Kalau kerja harus belajar. Tangkas, cepat, cergas. Katakan amin. Ada amin? Amin. Amin. Ya, jangan slow-slow saudara. Kalau saudara boleh kerjakan dengan cepat, why not? Dapat kerja cepat, pasti dapat berkat cepat. Amin. Betul tak? Siapa di sini kalau Anda jadi bos? Semua bos, cakap aku bos. Ayo kuat-kuat, kok nggak yakin? Katakan aku bos. Kalau Anda bos, Anda punya pekerja, kamu buat ini ya. Oke, ya. Nanti sekejap dalam berapa menit ya, saudara masih tengok dia sudah buat kerja, kejap lagi bos, ya kan? 1 jam, kejap bos, kejap, slow bos, slow bos. Saya yakin lah, apa reaksi saudara? Tak apa, kamu mana baik ya, memang sangat baik ya. Besok pulang rumah ya, breakfast, jangan balik lagi ke sini. Saudara, mari belajar. Dalam pelayanan juga, mari belajar. Ada amin? Ada amin. Tangkas, cepat, cergas. Amin. Kalau nggak ngerti tanya, jangan diam. Ya, nanti orang ingat, ya kan, paham. Padahal nggak ngerti. Mana ini sudah dibuat? Ya ini haleluya. Mari kita belajar, saudara. Oke, next dengan cepat ya. Tapi ada sisi yang terakhir ya, yaitu malaikat kerubim punya sebuah kesatuan. Ayat 9 tadi berkata, mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Kemana roh itu hendak pergi. Makhluk ini spesial karena makhluk ini menunjukkan sebuah apa? Next, unity. 4 wajah, ada perbezaan, tetapi ada unity. Saudara mau ada unity, amin? Dalam keluarga perlu unity, gereja Tuhan perlu unity, bangsa perlu unity. Ya, mari belajar. Salah satu yang membuat kita bisa unity yaitu apa? Kita harus berani, kembali lagi, dipimpin oleh roh. Jangan dipimpin oleh jiwa, jangan dipimpin oleh daging, dipimpin oleh roh. Ya, maka yang terjadi apa? Next, makhluk itu dikatakan hidup terbang ke sana seperti kilat, zup 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 zup, cepat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesatuan, kecepatan, dan kerjasama. Yang terakhir, saya mau berkata bahwa sama seperti tubuh Kristus, ya, kita terdiri dari berbagai macam perbezaan talenta, perbezaan kemampuan. Saya berdoa, mari miliki unity. Ada amin, saudara? Engkau harus hidup dipimpin oleh roh. Dengar dari Tuhan. Ya, hari-hari terakhir jangan mau mendengar dari bisikan-bisikan atau dari pikiran manusia. Belajar dengan dari roh. Kalau engkau sudah tangkap yang dari roh, kerjakan itu. Ya, mari belajar, yaitu apa? Melakukan tugas pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Jangan pakai agenda-agenda pribadi. Belajar letakkan agenda kita di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kualitas ilahi, karakter ilahi dari itu sisi manusia dengan hikmat, kecerdasan, kasih ada pada kita. Kita juga bisa menjadi singa. Ada kalanya saudara harus jadi singa, ya, berani. Saudara harus tegas menghadapi masalah, jangan melo-melo. Saudara harus kuat. Karena apa? Ada otoritas dalam hidup kita. Ketiga yaitu apa? Lembu. Di sisi lain kita harus punya pengabdian. Ya, gambaran kerja keras. Anak Tuhan jangan malas. Harus kerja keras. Ya, saudara, kerja keras membuat kita diberkati, maka kemakmuran akan turun dalam hidup kita. Raja Wali bicara apa? Tangkas, cepat, cergas, dan punya keintiman dengan Tuhan. Engkau harus dipimpin oleh roh.
Kemana kita pergi dipimpin oleh Roh. Amin.